Baik, berkenaan dengan tujuan menikah, maka dijelaskan oleh para asatidz kita, para ustadz kita, di antara tujuan dari pernikahan adalah yang pertama itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yakni fitrah manusia. Oleh karena itu, untuk memenuhi naluri seperti ini, maka di sana tidak ada jalan lain kecuali dengan cara menikah. Jadi ada akad nikah baru bisa berhubungan atau istilahnya bersenggama. Tidak boleh dengan istilahnya kumpul kebo atau melacur atau berzina atau mungkin lesbi, seorang wanita suka dengan wanita, atau homo, seorang laki-laki suka dengan laki-laki, maka yang seperti ini diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar. Jadi tujuan menikah itu adalah untuk memenuhi tuntutan naluri atau fitrah. Kemudian yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur, dan juga untuk istilahnya menundukkan pandangan. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatajawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai para pemuda, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih bisa untuk menundukkan pandangan dan lebih membentengi faraj atau membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Baik. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami, Kalau bahasa kita adalah sakinah mawaddah warahmah, supaya bahagia. Makanya dalam Islam itu dibenarkan adanya talak atau perceraian. Hal itu terjadi manakala suami istri sudah tidak sanggup lagi untuk menegakkan batas-batas Allah, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kalau sudah seperti itu, maka boleh bercerai. Kemudian tujuan yang lain, tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam Islam ketika suami istri itu berhubungan intim, maka di sana terdapat pahala, dihitung sedekah. Sebagaimana dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bahwasanya orang yang berhubungan badan itu, suami istri berhubungan badan, maka itu dihitung sedekah. Ada seorang sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kita, maksudnya para suami, melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya itu akan mendapat pahala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu balik bertanya, bagaimana menurut kalian jika ia seorang suami tadi itu berhubungan intim, bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia juga berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh, berhubungan intim dengan istrinya, tentu akan memperoleh pahala. Subhanallah. Baik, kemudian yang kelima adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh. Jadi ketika seorang ini menginginkan anak yang soleh solehah, maka dengan cara menikah. Oleh karena itu dalam hadis, apabila seseorang itu meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara.
Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah apa? Anak yang soleh yang mendoakan. Waladin solihin yad'u lahu, ya, anak yang soleh yang mendoakan. Maka untuk mendapatkan ya anak yang soleh solehah tentunya dengan cara menikah. Baik. Kemudian di antara tujuan menikah yang lain yaitu untuk supaya mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam.